Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan bicara khusus masalah subhat-subhat. Kalau kemarin kita baru satu bahas subhat ya. Hari ini kita bahas 3 subhat beserta ada 4 kisah subhat semua. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham dengan baik, insyaallah. Yang pertama, Qadariyah ini memiliki syubhat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya dan perbuatannya. Kalau ini diyakini, maka berkonsekuensi bahwa Allah itu adalah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena seharusnya, kata mereka, keburukan itu tidak dikehendaki Allah, ya, dan tidak diciptakan Allah. Artinya Allah tidak ikut campur dalam perbuatan hambanya. Tahu maksudnya ikut campur dalam perbuatan hambanya? Mereka meyakini bahwa Allah itu hanya berkehendak yang baik-baik saja. Ketika ada perbuatan buruk dari hambanya, maka Allah tidak ikut campur. Nah, kalau dari hambanya ada perbuatan buruk, kemudian Allah tidak ikut campur, berarti hambanya bisa menciptakan keburukan. Berarti ada 2 pencipta di sini, ya enggak? Nah, untuk membantah syubhat ini ada yang tahu? Contoh. Ya. Ada orang yang sangat zalim luar biasa. Ya. Sehingga antum pun kena kezalimannya, kena fitnah dan lain sebagainya. Antum mulai berpikir, kenapa Allah SWT menciptakan orang yang seperti ini? Kalau seandainya semua yang Allah ciptakan baik kan enak. Maka Allah menciptakan keburukan ini yang membuat hidup kita jadi gak enak. Padahal ketika Allah SWT berkehendak semua jadi baik, maka itu jauh lebih indah. Masuk logika nggak ini? Ya. Bener nggak ini? Mulai naik. Nah, mulai puyengnya pelan-pelan. Nanti ada tingkatannya, tenang aja. Yang jelas kita keluar dari sini tetap waras insyaallah. Setelah tahu bantahannya. Karena kalau kita berhenti di subhat aja, kepala kita sakit keluar. Jangan. Paham di sini ya? Masuk akal kan? Oke. Pertanyaannya, cara bantahnya gimana? Apa mau antum mengatakan bahwa Allah itu zalim? Enggak mungkin kan? Oke. Ya ikhwah, orang yang seperti ini menghukumi sesuatu dari apa yang dia lihat. Kenapa? Pertanyaannya, kita kalau menghukumi sesuatu harus mengetahui secara detail. Paham ya? Sesuatu tersebut
Nah, pertanyaan yang kedua, antum tahu nggak hikmah dibalik apa yang Allah ciptakan dari keburukan? Tahu nggak? No, enggak. Sekarang antum tahu secara detail nggak Allah menghendaki apa? Nah, kebaikannya tahu nggak? Apa aja? Loh, sekarang antum menghadapi sebuah contoh kedoliman. Allah kepingin kebaikan di balik kedoliman. Antum tahu secara detail nggak kedoliman itu hikmahnya apa? Yang antum hadapin waktu itu, tahu nggak? Nah, maka kalau seseorang menghukumi sesuatu dari yang zahirnya dan dia tidak tahu detailnya, maka ini bukan penilaian yang adil. Mereka menilai Allah secara sepihak. Ya, coba lihat. Orang-orang Qadariyah itu ya dibolehkan menghukumi perbuatan Allah jika mereka mengetahui hikmah dari penciptaan keburukan. Karena kalau mereka nggak tahu tujuan dan hikmahnya, maka mereka tidak boleh menghukumi atau menjustifikasi takdir Allah sebagai kedzaliman. Konsekuensi perbuatan ini menyatakan bahwa seakan-akan Allah bukan Tuhan atas segalanya. Kenapa? Berarti di sana ada kejadian yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Karena mereka mengatakan Allah tidak berkehendak keburukan, berarti ada yang bukan karena kehendak Allah. Kan buruk terjadi, kata mereka. Dan juga ada ciptaan bukan ciptaan Allah. Karena ada keburukan yang mereka katakan bahwa itu bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, antum tahu enggak hikmahnya? Pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, kira-kira malaikat protes enggak? Protes mau nggak? Protes kan? Oke. Nah, ketika malaikat protes, ya, malaikat ngelihatnya dari mana? Malaikat tahu hikmahnya nggak? Nah, kalau hal itu dibenarkan kita nggak ada. Betul enggak? Allah katakan wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ayat berapa? 30. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nuhnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ngomong, apakah engkau menjadikan sesuatu yang merusak, ya, dan menumpahkan darah, sedangkan kami itu bertasbih kepadamu, memujimu, ya, dan mensucikanmu. Kata malaikat, apakah enggak cukup kami itu selalu memujimu ya Allah dan mensucikanmu? Kenapa kok harus ada yang merusak? Kenapa kok harus ada yang menumpahkan darah? Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu mala ta'lamun. Malaikat aja nggak tahu hikmahnya, apalagi kita. Yang lebih utama siapa? Manusia atau malaikat? Malaikat yang jauh lebih dekat sama Allah. Itu aja nggak tahu hikmahnya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan sedikit, maka malaikat mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ini yang dimaksud, kata malaikat, maha suci engkau, kami enggak tahu apa-apa kalau engkau enggak mengajarkan kepada kami. Jadi ada hikmah di balik keburukan. Nanti saya kasih contoh satu-satu supaya kita paham tentang permasalahan ini. Makanya ya ikhwah, inilah pentingnya kita, ya, menyadari bahwa Allah menginginkan semua kebaikan. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya,
meskipun pada penciptaan jiwa-jiwa buruk ini merupakan keburukan, tetapi keburukan itu parsial dibanding dengan kebaikan yang sifatnya umum. Ya, sebab diciptakannya jiwa-jiwa buruk tersebut. Jadi Allah menginginkan di balik keburukan kebaikan yang sangat banyak, luar biasa. Saya kasih contoh kasus. Ya ikhwah, takdir yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada orang-orang Gaza. Apa yang terjadi? Betapa banyak orang-orang melihat bagaimana rahmat Allah kepada mereka dikasih musibah. Betul? Yang kedua, betapa indahnya Allah kasih ketenangan mereka di balik musibah yang terjadi. Yang ketiga, berapa banyak orang dapat hidayah dari musibah itu. Berapa banyak kebaikan yang Allah buat di balik terjadinya musibah. Sehingga orang-orang mulai menyadari bahwa Islam itu sebuah kebenaran yang nyata. Sehingga orang-orang di dunia mengatakan bahwa ini kehidupan yang sebenarnya. Ini sebuah kebenaran, bukti nyata bahwa di mana Allah merahmati, bahkan orang yang kena musibah pun mereka menerima dengan bersyukur kepada Allah. Bahkan para ulama menjelaskan seharusnya kita nggak perlu kasihan kepada orang Gaza, yang harus kita kasihani adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ketika mereka ditimpa musibah dan bersabar, mereka mendapatkan nikmat Allah yang nyata. Sedangkan kita yang masih kufur dan ingkar sama Allah, harusnya kita yang kasihan, karena kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka selalu ingat kepada Allah di balik musibahnya, dan itu memperkuat iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kena musibah, mereka mengatakan subhanallah, mereka berzikir kepada Allah, mereka mengatakan hasbi Allah. Kebayang nggak antum? Betul apa enggak ini? Berarti Allah menginginkan apa? Kebaikan. Itu harus satu. Ini yang dimaksud. Ya. Mereka terinspirasi terus dengan mengatakan bahwa janji Allah itu sangat nyata depan mata. Yang dimana banyak di antara umat manusia yang mereka masih ragu tentang janji Allah. Dan Allah buktikan itu di depan matanya secara langsung. Di mana Allah kasih sakinah di balik musibah, sehingga sakinah itu menjadikan mereka orang-orang yang merasa bahagia di saat keluarganya pergi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka saling menasihati untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Betul enggak? Ya. Dan mengingatkan kita yang selama ini masih dalam kondisi tidur pulas dalam hidup ini, sehingga kita lupa bahwa ada alam akhirat yang menanti. Subhanallah ya ikhwah. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak banyaknya kebaikan di balik musibah. Padahal kalau kita lihat musibah secara zahirnya, kita mengatakan apa? Kedzaliman. Kenapa kok orang-orang Yahudi gak dibunuh aja sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa mereka ada di muka bumi ini? Betul apa enggak? Nah, kenapa kok kemudian Allah SWT tidak langsung membalas? Bahkan saya sering, ada orang Palestina ngomong sama gurunya, kenapa Allah SWT tidak membinasakan orang Yahudi secara langsung? Apa kata gurunya? Kalau nggak ada mereka, kita nggak punya kesempatan untuk mati syahid dengan gampang. Antum bisa bayangin kan? Ya. Lihat cara berpikir seseorang ketika Allah rahmati mereka. Kalau nggak gitu, gimana dengan mudah membela hak, kemudian Allah matikan dalam posisi yang terbaik? Bahkan mereka melihat secara langsung janji Allah, di mana begitu banyak mayat yang kemudian berbau wangi.
Maka semangat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah di balik tekanan begitu kuat luar biasa, dan mereka ingat kepada Allah terus. Bahkan orang tua yang sedih, mereka sedang motivasi, jangan sedih, jangan sedih, Allah merahmati keluarga kita, jangan sedih. Kebayang ya ikhwah, inilah bagaimana kehidupan pada waktu para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka mendapati keluarganya meninggal di jalan Allah Azza wa Jal, mereka kirim keluarga yang lainnya untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Betul? Kemudian juga, maka ada jiwa-jiwa yang buruk ini lebih baik daripada nggak ada, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Lebih baik daripada nggak ada. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Karena Allah tidak menciptakan jiwa-jiwa seperti itu ya dalam alam wujud ada yang kurang serta terluput dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan yang besar, yang hanya bisa diwujudkan dengan adanya jiwa-jiwa yang buruk. Pertanyaannya, kalau nggak ada keburukan, ada nggak sifat Allah Maha Pengampun, Maha Pemberi Rahmat? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena siapa yang mau diampuni? Orang nggak berbuat salah. Siapa yang mau dikasih kasih sayang? Nggak ada yang dolim. Betul nggak? Ya, adanya jiwa buruk, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya secara nyata. Para penduduk Gaza ya, merasakan kasih sayang Allah enggak? Setelah datangnya musibah. Yang sebelumnya kita tahu kehidupannya begitu indah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, di saat kehidupan seseorang lapang, banyak orang yang lupa atau banyak orang yang ingat? Nah, maka dengan rahmat Allah dikasih musibah, mereka semua langsung ingat kepada Allah dan merasakan bagaimana nikmatnya deketin diri sama Allah. Berarti Allah sangat nyayangin mereka dan rahmati hidupnya. Di balik orang meraih rupa sama Allah, diingetin pakai musibah, maka mereka pun merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dunia setelah Allah kasih musibah dan Allah berikan bersamanya rahmatnya, dan mereka sadar rahmat itu. Jelas di sini, paham masalah ini? Karena ada jiwa-jiwa yang buruk tadi, yang sehingga mereka merasakan di balik itu. Ya ikhwah, habis kita kena kezaliman orang lain, apa yang kita lakukan? Maka kita pun bersandar sama Allah, minta tolong sama Allah. Nyadarin diri kita enggak kalau ternyata kita punya Allah dan kita butuh sama Allah. Habis antum kena musibah. Kalau antum enggak kena musibah, karena apa? Di balik jiwa kita ada sisi buruk dan sisi baik. Yang kita suka melupakan sisi buruk ini, dan sisi buruk ini ya akan menjadi semakin terhimpit dan jauh kita dari keburukan setelah kita dalam kondisi terhimpit, sehingga sifat baiknya bangkit. Kenapa? Karena di saat itu kita sadar bahwa nggak ada yang bisa nolong sama sekali kecuali Allah. Berarti Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Dan bentuk Allah memberikan sisi buruk dan sisi baik, bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Adil. Jelas? Kalau semua orang ada yang dikasih buruk tok semua, yang satu dikasih baik tok, adil enggak? Enggak. Tapi Allah kasih setiap jiwa porsi yang sama semua. Namanya setiap manusia, siapapun. Rasulullah juga ada enggak sisi buruk sama sisi baik? Ada. Semua manusia ada.
Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, karena itu para malaikat mempermasalahkan diciptakannya manusia. Mereka mengatakan ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka mengapa engkau hendak menjadikan pemimpin di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan, ya, dan menumpahkan darah? Maka Allah menjawab mereka, menjelaskan bahwa penciptaan manusia ada hikmah-hikmah dan maslahat yang malaikat gak tahu. Akhirnya lihat, ketika manusia punya nafsu dan mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka menunjukkan bahwa manusia itu bisa jadi orang yang sangat mulia, yang dimana malaikat gak punya nafsu. Tapi ada makhluk yang punya nafsu, tapi mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk sampai di titik itu, Allah harus kasih apa? Musibah. Ada orang-orang yang jadi cobaan. Makanya Allah katakan apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basir. Kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai ujian. Tahu enggak? Sekitar kita ini bisa jadi ujian orang bisa jadi ujian kita. Tujuannya apa? Apakah kalian bersabar? Bentuknya kebaikan enggak ini? Ujiannya enggak enak. Tapi ketika Allah mengatakan apakah kalian bersabar, artinya apa? Orang yang sabar itu selalu minta sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memperhatikan kita, memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita minta sama Allah, maka itulah menunjukkan seorang hamba yang mereka sadar punya Allah Azza wa Jalla. Dia seorang hamba yang sebenarnya yang Allah kehendaki sebagai khalifah di atas muka bumi, yang dimana belum tentu malaikat bisa jadi kayak gitu. Maka manusia menjadi apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sebenarnya. Tapi untuk kayak gitu butuh ujian. Makanya ada sisi buruk tadi. Ya, jika para malaikat tidak mengetahui adanya hikmah-hikmah dan kemaslahatan, ya, pada penciptaan manusia yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan, maka tentu selain malaikat lebih utama untuk tidak mengetahui. Betul. Karena pada dasarnya, ikhwah, begitu kita tahu, contoh Allah buka sedikit hikmahnya di antaranya. Begitu seseorang tahu hikmahnya di balik musibah yang dia dapati, maka dia selalu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah engkau kasih aku musibah, alhamdulillah engkau kasih aku musibah. Bayangin, nah, dikasih masalah bersyukur, karena mereka tahu hikmahnya. Saya kasih contoh, berapa banyak orang-orang yang kemudian dikasih sama Allah bangkrut. Jelas, tiba-tiba mereka sadar bahwa selama ini mereka makan harta haram. Mereka sadar selama ini mereka jauh dari Allah, susah buat ibadah. Mereka sadar selama ini mereka terfitnah dengan hartanya dan sibuk dengan dunia. Begitu bangkrut, semua itu kebuka satu. Mulai mereka memperbaiki diri, mulai mereka merasakan bahwa hidup ini nikmat dengan ibadah. Ujungnya apa? Alhamdulillah saya dibuat bangkrut. Saya baru merasakan ternyata hidup yang sebenarnya kayak gini. Kalau saya nggak dibuat bangkrut, saya nggak sadar sampai sekarang. Padahal bangkrut itu enak nggak? Nggak enak kan? Tapi Allah buka salah satu hikmahnya, mereka bersyukur terus sama Allah. Bahkan mereka selalu bercerita, Allah itu baik luar biasa. Saking baiknya, saya sampai dibuat bangkrut, saya nikmatin hidup saya. Sebelumnya saya nggak pernah ngerasain nikmat hidup saya. Setelah bangkrut saya menikmati hidup saya. Subhanallah ya. Karena Allah perhatian sama hambanya. Ya, jika adanya manusia kadzalima melazimkan adanya keburukan, maka keburukan tersebut tenggelam dengan banyaknya kebaikan di balik penciptaan. Contoh nih, keburukannya satu, tapi Allah buat baiknya 1000. Paham? Berarti Allah kepingin apa?
kepengen baik, ininya enggak kelihatan. Makanya kalau kita menilai, harus menilai dengan adil, harus tahu detailnya. Contoh ya. Antum ngelihat teman antum di jalan, tiba-tiba ya ada nenek-nenek didorong di tengah jalan sampai jatuh. Pas ngelihat adegan dorongnya, ya, kira-kira antum ngelihat teman antum ngomong dolim apa enggak? Hah? Yakin? Mutlak? Nah, mulai pikirannya berubah. Kena cuci otak nih kayaknya. Ya, tahu maksudnya apa? Temen antum nggak ngelihat kejadian kalau ternyata di situ ada lubang yang orang bakal jatuh ke dalam, ternyata ada gorong-gorong yang airnya keras. Lagi kebuka. Nenek ini mau nginjek itu. Betul apa enggak? Karena antum nggak ngelihat, antum cuma ngelihat dari jauh dia dorong nenek-nenek. Wah, ini orang kurang ajar. Betul enggak? Begitu didorong, ternyata apa? Habis dilihat, ternyata ada lubang yang dia selamatin. Baru kita mengatakan, oh ternyata orang ini baik. Nah, proses itunya yang kita nggak paham. Kita hanya ngelihat dari jauh sebagai apa? Ini orang zalim. Ya ikhwah, ada sebuah kisah, dan ini kisah nyata. Perhatikan baik-baik kisahnya. Ada seseorang bapak, ya, pada waktu itu dimintai sama anaknya, kemudian dia nggak ngasih anaknya, nggak bisa ngasih anaknya, maka bapak ini dipukuli sama anak di depan umum. Maka orang-orang mengatakan bahwa apa? Wah, ini anak yang durhaka, zalim, pada gregetan semua. Semua orang menjudge yang sama. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Salah seorang di antara mereka ada yang muncul dengan mengatakan, oh, saya tahu penyebabnya, kata dia. Kenapa? Karena ternyata si bapak ini disebutkan pada waktu dia di masa mudanya, dia minta sama orang tuanya, nggak dikasih, orang tuanya dipukuli orang tuanya. Maka akhirnya si bapak ingat perbuatannya yang dulu, dan dia terima dengan perbuatan anaknya, karena Allah akan membalas kezaliman seseorang. Awalnya orang bicara adil atau enggak? Tidak. Setelah tahu penyebabnya, orang bicara adil atau tidak? Iya. Dan si bapak ini tadi dulu mukuli bapaknya dalam kondisi depan umum dengan kasus yang sama. Dan ini kisah nyata ya ikhwah. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala buat kondisi benar-benar adil seadil-adilnya. Al-jaza'u min jinsil amal, persis plak. Bahkan ada kisah, ya, seorang anak membuang orang tuanya. Ternyata habis ditelusuri, orang tua tersebut pernah membuang ibunya. Makanya ketika dia dibuang sama anaknya, dia terima. Dia nggak teriak sama anaknya, karena dia ingat dosanya yang dulu, yang dimana Allah balas, bahwa dia pernah membuang ibunya dengan tega. Ya, ini yang terjadi. Kita selalu melihat sesuatu dari luarnya tanpa tahu detailnya, sehingga kita menghukumi sepihak. Jelas? Oke. Yang berikutnya, kita dari penjelasan ini ya ikhwah, kita tahu pertanyaannya, adanya terik matahari enak nggak? Antum keluar panas-panas 42 derajat, yang biasa antum rasain, enak? Ya enak. Oke. Angin yang kencang
Enak? Nggak enak. Oke. Salju. Putus ya. Munculnya salju. Antum di luar ada salju. Kedinginan kan? Enak nggak? Yakin nggak enak? Jelas ya? Nah, kalau ditinjau bagi para musafir yang kepanasan, kena angin kencang, kemudian kena salju, enak nggak? Maka judulnya nggak enak. Tapi kalau kita lihat berapa banyak orang yang merasakan nikmatnya makanan lezat setelah kelaparan. Pertanyaannya, munculnya kelaparan enak nggak? Habis lapar, antum makan di depannya hanya sekedar apa? Sederhana makanannya, sayur asam, tempe goreng sama ikan asin. Masya Allah, orang Malaya, betul nggak? Nah, dari situ aja antum sudah langsung, enak itu kayaknya. Ya ikhwah, berapa banyak di antara kita nih ya? Saya kasih contoh lah. Antum puasa kan? Waktu itu Ramadan contoh, lapar kan? Buka puasa, antum kira-kira di luar bulan Ramadan ngelihat gorengan gimana? Begitu kena bulan Ramadan, buka puasa ada gorengan di depan antum, rasanya gimana? Nah, kayak makanan bintang 5, padahal gorengan selama ini nggak dilirik. Betul nggak? Artinya sebuah kesederhanaan jadi nikmat karena kita butuh. Setelah adanya apa? Lapar. Lapar tuh enak nggak? Gak enak kan? Tapi setelah adanya nggak enak, Allah kasih sesuatu dan kita mensyukuri, Dia mengatakan ini merupakan keutamaan dari Allah, saking nikmatinya itu. Padahal di rumah selama ini ketika ngelihat gorengan itu nggak pernah ngelirik. Ini contoh kasus. Ya, berarti Allah kepengen hidup kita enak. Buat ngerasain yang namanya enak, antum butuh apa? Nggak enak dulu. Sama. Ya, coba orang yang kaya, ya, tiap hari ngelihat di dalam rumahnya ada daging, ya, ayam, ya, kemudian ada telur dengan berbagai macam masakan. Tiap hari, jawaban mereka apa? Ini disebut enak atau nggak enak? Lu bayangin, padahal apa? Bagi orang yang di luar ngelihat makanan kayak gitu, kalau dihadapin dengan yang sama, kata mereka apa? Ini enak-enak semua ini. Kata yang punya rumah apa? Siapa bilang enak? Nggak enak, katanya dia. No. Kenapa kok sudut pandangnya jadi berbeda? Padahal sama-sama orangnya. Karena yang satu merasakan tidak enak di awal, maka mereka melihat sesuatu jadi nikmat. Yang satu merasakan enak terus. Akhirnya mereka mulai menilai yang enak jadi nggak enak. Nah, paham di sini? Kayak kasusnya apa? Bani Israel dikasih makanan surga bisa ngomong nggak enak. Karena ngerasa apa? Ngerasa Allah kasih terus. Maka ada hikmah besar di balik itu. Untuk kita bisa bersyukur dan mengatakan sesuatu enak dan nikmat, kita butuh nggak enak dulu. Berarti ingat baik-baik, ya, ketika Allah kasih kita musibah, habis ini Allah mau kasih saya enak. Kira-kira musibahnya jadi berat atau ringan? Bukan ringan lagi, nikmat. Kalau prinsip antum dibalik, habis ini Allah mau kasih saya nikmat. Kebayang nggak pikirannya? Hidup kita senang terus, nggak ada stres. Yang jadi masalah, kita ini selalu fokus sama permasalahan, bukan fokus sama solusi. Kena musibah yang dipikiri terus. Akhirnya datang nikmat, sadar nggak? Nggak sadar, tetap dipukul rata semua, nggak enak. Ya, jadi kita jadi orang hidup sengsara. Siapa yang membuat
sengsara? Diri kita sendiri, karena dengan cara pandang yang selalu mengatakan kenapa harus ada ini, kenapa harus ada ini. Nah, itu cara setan untuk mengalihkan kita dari bersyukur sama Allah dan mengalihkan hidup kita dari hidup enak. Dengan cara diingetin untuk selalu berpikir gak enak. Ya. Dan inilah yang dipikirkan oleh orang-orang Qadariyah sehingga mereka ingkar sama Allah. Ya, sini dari satu syubhat ya ikhwah, mulai kita kelihatan wajahnya bahagia. Ya, Masya Allah. Allah berfirman apa? An-Naml 88, coba perhatikan. Ya. Yang sebelumnya surat Al-Mulk ayat 4, Allah mengatakan tsummarji'il basara karrataini yang qarib ilaikal basaru khasi'au wa huwa hasir. Allah katakan kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Ya, pada penciptaan Allah dan penglihatanmu itu ya dalam keadaan payah. Ya ikhwah, seseorang sebelumnya penglihatannya bermasalah, kemudian ketika Allah sembuhkan, apa yang terjadi? Maka mereka mengatakan nikmatnya mata. Betul? Ini menunjukkan yang ketiga, ya, makhluk menciptakan perbuatannya sendiri atas kehendaknya. Jadi mereka merasa bahwa sebagian hal itu Allah nggak kehendaki. Maka mereka mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan sendiri atas kehendaknya. Ya. Bantahannya apa? Secara logika jelas bahwa pencipta tahu tentang apa yang diciptakan. Contoh, penemu tahu tentang apa yang ditemukan. Betul enggak? Allah SWT mengatakan surat Al-Mulk ayat 13-14, wa asirru qawlakum awi jaharu bihi innahu alimum bidatis sudur. Coba ya, dan rahasiakan perkataanmu atau munculkanlah, lahirkanlah istilahnya ya, sesungguhnya dia mengetahui apa segala isi hati. Kita mau rahasia, mau terang-terangan, Allah tahu semuanya, karena Allah mengerti apa yang diciptakan. Ya, Allah katakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kata Allah, apakah Allah menciptakan tidak mengetahui yang kamu tampakkan atau rahasiakan, dan dia maha halus dan lagi maha mengetahui. Maksudnya apa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah, maka tentu Allah tahu perbuatan manusia serta yang disembunyikan ditampakkan semua. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia menciptakan perbuatan dirinya atas kehendaknya, artinya yang buruk-buruk tadi, ini sebuah pikiran yang sangat buruk luar biasa. Berdasarkan keyakinan Qadariyah tadi, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kenapa? Kalau manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka harusnya manusia punya konsekuensi. Kita bantah balik omongannya dia dengan pertanyaan sebaliknya. Ada 3 hal yang kita harus paham. Ya. Harusnya apa? Manusia mengetahui semua apa yang dilakukan dan ia perbuat. Pertanyaannya, yang kita perbuat semuanya kita tahu nggak? Belum tentu sahih. Padahal katanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Katanya manusia berkehendak. Saya kasih contoh. Pertama, seorang ketika dalam kondisi tidur, kadang-kadang dia ngiku. Berarti sadar enggak? Harusnya dia bisa mengendalikan kan? Karena yang menciptakan perbuatannya sendiri. Contoh, ngiku tiba-tiba mukul orang. Buruk enggak itu? Katanya buruk, dia menciptakan sendiri. Kalau orang tiba-tiba bangun tidur kemudian mengatakan engkau telah menciptakan keburukan, terima nggak dia? Nah, tadi antum mukul orang, loh kapan? Tadi waktu antum tidur, lah nggak sadar. Nah, mau orang dikait seperti itu, terima nggak?
Nggak mungkin. Satu. Yang kedua, seringnya sebagian anggota badan kita ini bergerak sementara kita tidak merasakan. Contoh, jantung tuh gerak nggak? Antum rasain? Ada yang rasain? Oh, jantung Anas sekarang kecepatannya sekian. Ada? Untuk ngerasain jantung harus pakai alat dulu. Berarti kita tidak tahu isi dalam geraknya gimana. Ayo. Padahal itu tubuh kita sendiri enggak? Jelas di sini. Lambung itu mencerna kan? Antum ngerasain gerakannya? Antum ngerasain kalau lambung antum sakit? Aduh, kok mual ya, kok ini. Tapi kalau biasa, kerasa enggak? Ada yang bisa mengatakan, oh anak kerasa lambung anak sekarang lagi apa? Ngancurin makanan. Ada yang bisa ngomong gitu? Nggak mungkin ya ikhwah. Bahkan kita tahu lambung kita lagi masalah gimana secara detailnya harus dikasih apa? Stetoskop dulu, kamera dulu, masuk ke bawah. Endoskopi. Kebayangan tuh. Ya. Yang ketiga, terkadang seseorang ya tidak mengetahui apa yang gerakan tiba-tiba terjadi yang di bawah kontrol. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa ininya al-harakat al-ikhtiyariyah. Ya, kemudian ada istilahnya ada al-harakat ittirariyah. Harakat ikhtiyariyah ada gerakan yang di bawah kontrol, tapi ada juga gerakan yang ittirariyah, yaitu secara mendadak yang di luar kontrol. Contoh, tiba-tiba antum dalam posisi turun tangga, langsung apa? Tiba-tiba gelap jatuh. Itu pilihan enggak? Bisa dikendalikan enggak? Enggak. Kalau orang mengatakan menciptakan dirinya sendiri, perbuatannya sendiri, harusnya pas gelap dia juga sadar kalau dia bakal gelap. Betul enggak? Oh, kalau saya sebentar lagi, 1 menit lagi saya bakal jatuh, saya mau pegangan dulu. Tapi orang nggak sadar. Paham di sini? Nah, syubhat yang keempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan semua perbuatan hamba, terus sebagian hamba ternyata ditakdirkan melakukan maksiat. Nah ini. Ya. Kemudian Allah menghukum mereka dengan neraka. Maka ini merupakan perbuatan kedzaliman dari Allah terhadap makhluknya. Masuk akal? Loh, ada orang zalim kan? Kemudian Allah hukum dengan neraka. Berarti kenapa Allah kok nggak masukin semua ke surga? Sering kan ini jadi pertanyaan yang selama ini jadi syubhat di pikiran kita. Sering nggak? Bisa jawab? Nah ya, coba pikirin nasibnya orang-orang yang masuk neraka. Nah ya, itu gimana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karena manusia lebih penting pilihan. Oke, terus, nah kenapa kok kemudian yang itu kok nggak dimasukin ke surga? Kan biar adil, semua dapat nikmat. Kalau yang di neraka selamanya itu kan berarti dalam kondisi tersiksa. Tadi kayaknya kepala kita sudah sehat semua kayaknya. Karena ini balik sakit lagi. Selama ini yang dipikirin orang kan ini masalah takdir. Betul nggak? Iya. Antum bisa jawab nggak? Yuk perhatikan baik-baik. Ya, pertama, ya, seseorang mendapatkan balasan sesuai perbuatan. Jelas? Ini menyatakan bahwa manusia benar-benar melakukan perbuatannya secara nyata dan tidak terpaksa. Betul? Karena setiap kita dikasih pilihan. Saya kasih contoh kasus. Ada, bahkan digambarkannya,
Dan ini pernyataan penjelasannya ulama. Ada seseorang ya yang melihat ada sebuah kota yang sejuk ya, sejuk itu maksudnya nyaman di kulit. Ya, kota itu bersih, indah, kehidupannya adil, kerja sedikit gajinya gede, dan di kota itu aman. Jelas sudah. Ada lagi satu kota panas. Ya, kehidupan susah, banyak penjahatnya, kerja berusaha untuk kerja tapi gajinya sedikit. Ya, ditambah lagi kota itu dalam kondisi banyak polusinya. Kira-kira orang milih kota yang pertama atau kedua? Ada nggak orang milih kota kedua? Nah, kalau seandainya ada orang yang mau milih kota kedua, kita ngomong apa? Konslet. Yang lainnya? Malah kan kita melihatnya negatif atau positif. Kita orang ini orang nggak waras. Nah, pertanyaannya, Allah SWT kasih kita pilihan nggak dengan konsekuensinya antara surga sama neraka? Ya, ketika seseorang ngomong saya mau masuk surga, tapi dirinya berjalan ke arah neraka, orang bilang apa? Tapi kenyataan nggak? Kenyataan. Orang nggak ada yang dipaksa buat masuk ke dalam neraka. Mereka dikasih pilihan. Ya. Kemudian ya ikhwah, maka manusia memiliki kehendak untuk memilih dan mampu untuk melakukan pilihannya. Jelas? Jelas kan? Apakah kemudian seseorang dorong, ayo maksiat, ayo buruk? Enggak kan? Mereka dimotivasi buat melakukan ketaatan dan diancam dengan ancaman yang kenceng. Bahkan Allah buktikan ancaman di dunia dengan gak enak hidup, tapi tetap milih jalan gak enak. Berarti ini menunjukkan Allah adil nggak? Allah hanya balas dengan keadilannya. Yang salah siapa? Nah, maka secara akal dan penyataan menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku perbuatan tersebut, ya, dan dia mendapatkan hak sesuai dengan perbuatannya sendiri, ya, baik ataupun buruk. Nah, dari sini sudah nggak ada bantahan. Kalau orang mengatakan, lu kenapa Allah nggak masuk surga kok kemudian neraka? Pertanyaannya, kenapa antum kok milih jadi orang buruk? Kok nggak milih jadi orang baik aja? Balikin lagi. Ya, kemudian kira-kira kalau antum jadi orang buruk tiba-tiba Allah balasnya dengan balasan kenikmatan atau kebaikan, adil nggak? Sama dengan orang yang melakukan kebaikan, ya, dengan orang yang melakukan keburukan, sama-sama dikasih nikmat, adil nggak? Nggak adil. Contoh, ada orang yang dolim sama antum, ya, kemudian Allah SWT kasih tenang hidupnya, ya, sama dengan antum dikasih juga sama. Kira-kira antum terima nggak? Terima nggak? Enggak. Ada orang yang sampai bunuh keluarga, kemudian mereka dikasih kenikmatan sama Allah, kita juga dikasih kenikmatan. Terima nggak orang? Enggak. Loh, kok Allah nggak adil? Nah, istilahnya seperti itu ya ikhwan. Maka balikin lagi sama orang yang berpikir dengan posisi yang seperti itu. Mereka nggak akan pernah kemudian menerima konsekuensi sesuai dengan pendapatnya dia sendiri. Jelas di sini. Maka inilah keadilan Allah Azza wa Jalla. Nah, masih ada waktu ya. Kita tutup dengan 4 kisah. Ini 4 kisah dari konsekuensi dari apa? Pemikiran yang mengerikan. Kisah yang pertama, Umar ibn Haytham. Di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah diceritakan, suatu ketika kami pergi dengan menggunakan sebuah kapal. Di antara penumpangnya ada seorang Majusi sama Qadariyah. Qadariyah itu Majusi juga mikirnya. Majusi mengatakan ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Paham ya?
istilahnya ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Itu Majusi. Qadariyah sama, bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan dan manusia yang menciptakan keburukan. Satu pemikiran nggak ini? Satu pemikiran. Sudah, mulai keduanya berdiskusi. Qadariyah mengatakan kepada Majusi, masuk Islam kau. Majusi mengatakan, aku masuk Islam sampai Allah berkehendak. Sampai apa? Sampai Allah berkehendak. Kaget nih Qadariyah mengatakan, Allah ingin engkau masuk Islam, kata Qadariyah, tetapi setan tidak menginginkannya. Dibalik sama Majusi ini dengan perkataan yang buat dia tambah mumet. Apa itu? Allah menginginkanku Islam, tapi setan menginginkanku jadi Majusi. Ternyata yang terjadi adalah keinginan setan, ya, yang aku adalah jadi manusia. Kalau gitu setan lebih kuat daripada Allah. Nah, kalau begitu aku mengikuti setan saja, karena setan lebih menang daripada Allah. Apa tidak tambah mumet tentu? Gimana jawabnya? Bisa jawab? Karena si Qadariyah mengatakan Allah ingin engkau masuk Islam, tapi setan menginginkanmu jadi tidak menginginkan engkau masuk Islam. Berarti mana yang lebih kuat? Satu pemikiran kan mereka. Akhirnya kena subhatnya sendiri nggak? Kena. Pulang jadi puyeng dia. Oh, ternyata setan lebih kuat. Dia bingung akhirnya. Paham sampai sini? Oke. Yang kedua, kisahnya Amr ibn Ubaid, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Ya, dia datangi seseorang yang kehilangan ontanya. Ya, ketika sedang berceramah, kemudian dia meminta supaya Amr ibn Ubaid berdoa supaya Allah mengembalikan onta yang dicurinya. Maka Amr ibn Ubaid berdoa dengan doa yang ajaib. Ya, dengan mengatakan Allahumma innaka lam turidu an tusriqa naqatuhu fasuriqat fardudha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki ontanya dicuri, namun ternyata ontanya dicuri, maka kembalikan ontanya kepadanya. Akhirnya orang ini jengkel sama yang doain. Ya, kenapa? Dengan mengatakan la hajatali fi du'aika, saya nggak butuh doamu. Kenapa? Akhafu kama arada an la tusriqa fasuriqat ayurida raddaha fala turad. Dikatakan aku takut dia berkehendak untuk ontaku tidak dicuri kemudian dicuri, dan aku takut dia berkehendak untuk mengabulkan doaku ternyata nggak dikabulin. Paham maksudnya? Ya, maksudnya dia mengatakan Allah itu, ya, kepengen sebenarnya ontanya nggak dicuri, tapi ternyata di luar kehendak Allah ontanya dicuri. Nah, maka kemudian dia berpikir yang sama. Kalau gitu, gimana kalau nanti Allah berkehendak kepengen ngabulin doa saya, ternyata nggak terkabul, gimana? Kan sesuai pemikirannya dia, betul nggak? Akhirnya sudah nggak usah doain saya, dia pergi akhirnya. Kebayang bagaimana mengerikannya pikirannya dia. Jadi ada kehendak lain selain kehendak Allah. Yang ketiga adalah ada seorang yang berkata kepada Abu Isam, ya, Al-Qathalani, menjelaskan bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangiku dari hidayah dan menjerumuskan aku ke dalam kesesatan. Ini yang sering jadi syubhat. Betul? Kemudian Allah mengadabku di dalam neraka. Apakah Allah adil? Maka Abu Hitham Qathan mengatakan, kalau hidayah Allah adalah milik Allah, maka berkehendak bagi Allah untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan menghalangi kepada saja yang dia kehendaki. Maka perintahnya hanya siapa? Hanya Allah. Yang buat gak adil apa? Kalau hidayah itu milik dirimu, kemudian Allah gak menghendaki hidayah, berarti siapa yang gak adil? Allah. Karena menghalangi seseorang dari miliknya. Pertanyaannya, hidayah punya siapa? Punya Allah. Berarti yang berhak
untuk ngatur siapa? Yang punya. Ya, contoh, kita punya mobil, tiba-tiba mobil kita ya mau dipakai sama orang, dihalang-halangi. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena apa? Punya kita. Tapi kalau mobil itu punya orang, kita nyewa, tiba-tiba diambil sama orangnya habis selesai nyewa, boleh nggak? Karena bukan punya kita. Ngomong, lu mobilannya diambil, ternyata nyewa. Sama ya, wah. Ini konsekuensinya. Makanya orang yang berpikir kayak gini ini balas dengan pemikiran itu. Ya, yang keempat, antara Abdul Jabbar Al-Hamadani, salah seorang Mu'tazilah, dengan Abu Ishaq As-Faryani. Anda bisa bayangin nggak? Isfirani, ya, ini Ahlus Sunnah, yang ini Mu'tazilah. Ya tadi sama konsekuensinya. Ya, Abdul Jabbar ini mengatakan kepada Abu Ishaq, Subhanallah man tanazzaha anil fahsya. Sendiri-sendirian nih ceritanya. Segala puji bagi Allah, ya, Maha suci Allah dari segala keburukan. Dia tahu maksudnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki keburukan sama sekali, bahwa Allah bersih dari keburukan. Kalau keburukan berarti bukan kehendak Allah. Itu maksudnya. Maka dia mengatakan ini. Jelas? Kemudian Abu Ishaq menjawab apa? Subhanallah man la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Dibalas, Maha suci Allah, semua yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendaknya. Dijelaskan lagi bahwa ternyata keburukan yang terjadi juga atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah, baik buruk atas kehendak Allah. Kemudian ya, Abdul Jabbar ngomong lagi, ayuridu rabbuka ayyuqsa. Apakah Allah ingin dimaksiati? Jawabannya apa? Ayyuqsa rabbuka qahra. Apakah Allah terpaksa untuk dimaksiati? Terpaksa enggak? Enggak. Allah SWT mengetahui bahwa akan ada kemaksiatan dan enggak pernah terpaksa. Ya, maka tentunya dia mengatakan afara'aita in mana'anil huda wa qada alayya birradil ahsana ilayya am asa'a. Dikatakan apa? Bagaimana menurutmu kalau Allah mencegahku dari hidayah dan Allah memutuskan aku untuk masuk ke neraka? Apakah Allah itu berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk? Kayak tadi kan? Maka jawabannya apa? In kana mana'uka ma huwa laka faqad asa'a. Kalau Allah menghalangimu dari sesuatu punyamu, maka Allah berbuat buruk. Ya, tapi apa? Wa in mana'aka ma huwa lahu, ya, fayahtassu birahmatihi may yasha. Dikatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangimu dari sesuatu punya Allah, yaitu hidayah, ya, lalu Allah mengkhususkan dengan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki melalui rahmatnya, maka ini enggak dolim karena punya Allah. Maka dibalik hidayah punya siapa? Enggak mungkin orang mengatakan punya saya. Jelas? Ya, insya Allah yang berikutnya kita akan berbicara tentang perumpamaan takdir. Ya, saya kasih contoh perumpamaannya. Ya, lanjutin nggak? Contohnya aja. Habis itu penjelasannya berikutnya. Hah? Berikutnya. Berikutnya aja ya. Ya udah, nggak usah kita buka, sudah. Oke. Soalnya kalau dikasih contoh tok nanti daripada pulang stres ya. Oh ya udah, masya Allah. Sudah mulai cerdas berarti, alhamdulillah. Ya,
Jadi mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, menjauhkan kita dari syubhat-syubhat yang ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya Rabbal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.